Smart listeners, seorang ibu dengan penuh kemarahan menceritakan tentang bullying yang menimpa anak sematawayangnya selama hampir 2 tahun lamanya. Sang pembuli sering meminta uang kepada anaknya. Jika tidak mau memberi, maka pukulan di perut, punggung, kaki, kepala, bahkan di alat kelamin akan didapatkan oleh siswa kelas 6 SD tersebut. Saya menanyakan, mengapa sang ibu baru tahu padahal sudah sekian lama anaknya mendapatkan bullying? Sang ibu mengatakan bahwa anaknya sangat pendiam. Ibu pun selalu mengatakan kepada anaknya, "Kamu pintar-pintar ya di sekolah dan mengalah jika ada anak yang nakal." Ternyata nasihat yang selalu diberikan sang ibu menjadi sugesti terbaik yang membuat anak tak pernah melawan kekerasan fisik yang terjadi pada dirinya. Ibu yang murka tersebut mengatakan bahwa dia menginginkan sang pembuli yang merupakan teman sekelas anaknya tersebut bisa dihukum dengan sangat berat. Smart listeners, saya sangat memahami betapa sakitnya hati orang tua ketika mengetahui anak kesayangan mereka mendapatkan bullying dari siapapun. Beberapa orang tua yang curhat dengan saya tentang bullying yang didapatkan anak mereka menganggap pindah sekolah sebagai solusi terbaik. Tetapi mohon maaf saya katakan, pada semua orang tua yang mencintai anak-anak mereka, tidak ada satu sekolah pun yang steril dari tindakan bullying. Nah, mengapa anak kadang tidak mau menceritakan tentang bullying yang mereka alami? Karena mereka merasa malu atau takut orang tua akan kecewa ataupun marah kepada mereka. Anak pun kadang merasa bahwa bullying diakibatkan kesalahan mereka sendiri. Ada begitu banyak ketakutan yang dirasakan oleh anak. Takut kalau dia semakin dibully jika bercerita kepada orang lain. Takut kalau orang tua tidak percaya sehingga tidak bertindak apapun. Atau malah takut jika orang tua memaksa mereka untuk melawan, sedangkan mereka tidak punya keberanian. Saat Anda mendapatkan laporan anak mendapatkan tindakan bullying, maka penuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar anak. Berikan rasa nyaman, aman, dan dukungan kepada anak. Dengarkan cerita anak dengan seksama dan penuh dengan kelapangan jiwa, agar Anda lebih jernih dalam memandang akar masalah yang menyebabkan anak Anda dibully. Besarkan hati anak dan jelaskan bahwa banyak orang yang juga dibully. Tekankan pada anak bahwa perilaku membuli adalah karakter yang buruk. Dalam menghadapi bullying, ada beberapa keterampilan sederhana yang perlu diajarkan kepada anak agar mampu mengatasi situasi yang terjadi dan merasa lebih baik. Pertama, ajarkan anak untuk mengelola emosinya. Adalah hal yang normal jika anak merasa marah dan kesal pada anak yang membulinya. Tetapi latih anak agar dia tidak reaktif seperti menangis ataupun menyerang. Untuk itu skill mengelola emosi sederhana seperti meminta anak menarik nafas dalam dan membuang perlahan beberapa kali akan membuat anak lebih percaya diri dan dapat menguasai keadaan. Kedua, latih anak untuk bersikap berani, menghindar dan mengabaikan teman yang membuli. Untuk itu ajarkan anak melakukan aktivitas yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli dan mengabaikan si pembuli. Ketiga, hindari tempat yang rawan bullying. Misalnya jika anak sering dibully di kamar mandi, maka ajarkan anak untuk memilih kamar mandi yang berbeda dengan teman yang suka membuli. Dan saat anak ke kamar mandi, pastikan ada orang lain agar anak tidak hanya berdua dengan teman yang suka membulinya. Begitu pula saat anak sedang istirahat, minta anak sering bermain bersama dengan teman-temannya. Keempat, minta anak untuk tidak takut menceritakan kepada orang yang dipercaya.
seperti wali kelas, guru BK, ataupun temannya tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Jika pembuli telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis, ini pun juga perlu diceritakan oleh anak. Smart listeners, ketika Anda meminta anak untuk bertindak reaktif dalam melawan bullying, maka dengan mudah meningkat menjadi kekerasan fisik dan membuat anak terluka. Ketika Anda pun sibuk menyalahkan lingkungan dan perilaku bullying, ini pun tidak akan menyelesaikan permasalahan. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana menjadikan anak tangguh dan memahami tentang pentingnya mekanisme pertahanan diri dari tindakan bullying.